Suami terakhir. Bab 6771 Bab 6775 Bab 6771. Apa? Mendengar pertanyaan itu, Daryl pura-pura sangat terkejut, memiringkan kepalanya dan berkata, "Sudahkah kita keluar?" Saat menjawab, Daryl membuat tampilan kusam, matanya terpaku, dan tampak seperti dia benar-benar buta. Melihat ekspresinya, Elena mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah? Apakah itu keberuntungan lagi? Bagaimanapun, matanya sudah buta, bahkan jika dia telah mempelajari metode pertempuran sebelumnya, dia tidak dapat melihat situasi kelompok pilar batu ini dengan jelas saat ini, dan tidak mungkin untuk menemukan jalan keluar. Satu-satunya penjelasan adalah dia beruntung, dan setelah beberapa putaran di dalamnya, dia akhirnya keluar secara tidak sengaja. Tentu saja begitu. Memikirkan hal ini, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Daryl ini benar-benar beruntung hari ini. Pertama, dia menghindari panah bulu dari para ahli sungai dan danau, dan sekarang dia berhasil melewati formasi batu. Bergumam dalam hatinya, Elena mengabaikan Daryl, tetapi melihat sekeliling dan melihat ke lingkungan sekitarnya. Astaga! Detik berikutnya, melihat pemandangan di depannya, tubuh Elena bergetar, dan seluruh tubuhnya tercengang. Pada saat yang sama, Daryl mengikuti pandangannya dan tinggal sebentar. Dia melihat ada aula batu puluhan meter di depan mereka berdua. Seperti kelompok pilar batu, aula batu ini juga telah dibaptis selama bertahun-tahun, penuh dengan perubahan, dan banyak sarang laba-laba. Sepertinya tempat ini sudah lama tidak ada ditempati. Setelah tercengang selama lebih dari 10 detik, Elena pulih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan benar. Ini benar-benar peninggalan sekte. Melihat penampilannya yang bobrok, seharusnya sudah lama menurun, tapi pasti ada hal baik di dalamnya. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Elena tiba-tiba menjadi tertarik dan berjalan dengan cepat. Ini. Daryl juga bereaksi dan perlahan mengikuti di belakang. Tentu ada sesuatu. Di pintu masuk aula batu, Elena menemukan sesuatu, dan berkata kepada Daryl dengan sangat bersemangat. Ada banyak botol di rak di dalamnya. Itu pasti pil obat. Pada saat ini, Elena benar-benar tenggelam dalam kegembiraan petualangan, dan telah melupakan hubungannya dengan Daryl. Eliksir. Mendengar kata-kata Elena, Daryl tidak menjawab, tapi melirik ke aula batu. Benar saja, dia melihat dua baris rak kayu di aula batu. Ada banyak botol dan toples di rak. Banyak dari mereka telah rusak selama bertahun-tahun, tetapi sebagian besar botol masih utuh. Melihat adegan ini, Daryl tidak perlu menebak, dia tahu bahwa botol-botol ini diisi dengan ramuan langka. Tidak hanya itu, tetapi Daryl secara tidak sadar menciumnya, dan dia mencium bau yang menyengat di seluruh aula. Aroma ini. Setelah mencium bau ini, ekspresi Daryl tiba-tiba menjadi serius. Ini sepertinya bau bubuk lin api. Bubuk lin api adalah bahan alkimia langka. Umumnya digunakan saat memurnikan ramuan berkualitas tinggi. Sekarang seluruh aula batu dipenuhi dengan bau ini, yang berarti bahwa ramuan dalam botol itu sangat berharga. Ini juga menunjukkan bahwa sekte yang menurun ini juga brilian di masa lalu, terutama dalam seni alkimia. Namun, bubuk lin api itu kuat, dan akan terbakar jika Anda tidak hati-hati. Dan sebagian besar botol dan toples di atas dudukan kayu di depannya adalah pil obat yang dimurnikan dengan bubuk lin api. Setelah dibakar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tepat ketika Daryl memikirkan hal ini, Elena melihat bahwa dia tidak berbicara, dan dia kembali ke akal sehatnya saat ini, dan berkata dengan nada menghina. Aku hampir lupa, kamu bahkan tidak dapat melihat apa itu. Bagaimana aku memberitahumu? Begitu suara itu jatuh, Elena tidak sabar untuk berjalan ke aula batu. Dia memikirkannya, ada begitu banyak obat mujarab di sini, dan setelah meminum beberapa pil, dia dapat memulihkan kekuatannya, dan mungkin dia dapat menembus dunia.
Tunggu. Hanya 2 langkah, Daryl tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Wajah Elena penuh dengan ketidaksenangan, dia berhenti, menoleh dan berteriak pada Daryl. Penyubau, apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Daryl menarik napas dalam-dalam, terus berpura-pura tidak terlihat, dan berkata perlahan. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada banyak botol di aula batu ini. Saya pikir itu seharusnya menjadi tempat terlarang bagi sekte yang jatuh ini. Bab 6772. Karena itu adalah tempat terlarang bagi orang lain, kupikir lebih baik tidak terburu-buru. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tampak serius. Sebagian besar botol dan toples di rak adalah bubuk lin api, dan seluruh aula batu juga sangat kering. Lingkungan seperti itu sangat berbahaya, dan api akan menyala jika Anda tidak hati-hati. Omong-omong, Daryl tidak ingin menghentikannya, bukan demi Elena, dia hanya tidak ingin membiarkan dirinya menderita bencana. Mendengar ini, Elena penuh dengan penghinaan, dan berkata dengan marah. Apa itu tanah terlarang? Saya tidak tahu berapa tahun telah menurun, bahkan jika itu adalah tanah terlarang, tidak ada yang akan terjadi padaku. Mengatakan itu, Elena menatap Daryl dengan dingin. Selain itu, apa yang harus kulakukan, apa hubungannya denganmu? Kata terakhir jatuh, Elena terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan melangkah ke aula batu. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan kata-katanya, Daryl diam-diam menghela nafas. Gadis bau ini benar-benar keras kepala. Dia terus mengatakan hal-hal baik, dan dia menderita di depan matanya. Lupakan saja, aku tidak peduli denganmu. Bergumam dalam hatinya, Daryl berbalik dan bersiap untuk pergi. Hahaha. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, Daryl mendengar tawa gembira Elena dari aula batu. Ini benar-benar pil ajaib, tapi sepertinya gagal. Gembira, Elena secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa botol di sebelahnya, dan bubuk api di dalamnya tiba-tiba terisi. Kemudian percikan api dari tabrakan antara bubuk api dan botol porselen bertabrakan, dan api langsung menyala. Bam, bam, bam. Api dengan cepat memenuhi udara, dan botol serta kaleng di rak kayu di sekitarnya juga meledak, dan semburan bola api keluar. Dalam sekejap mata, api menyelimuti Elena, dan kemudian menenggelamkan Daryl di luar pintu. Merasakan api di sekelilingnya, wajah cantik Elena berubah. Dia tidak terlalu banyak berpikir saat itu, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatannya dan memasang film pelindung di sekitar tubuhnya. Setelah film pelindung dikerahkan, Elena tidak bisa menahan tawa, wajahnya yang lembut penuh dengan kesombongan. Hanya api, masih ingin menyakitiku. Sutra hati bulan yang dipraktikkan oleh Elena adalah latihan yang dingin, dan itu adalah musuh api. Namun, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun api yang dibakar oleh lin api tidak sebagus api aneh, itu jauh lebih kuat daripada api biasa. Dalam waktu kurang dari 10 detik, film pelindung yang dikerahkan oleh Elena tidak dapat menahannya lagi. Dengan suara-suara ringan, retakan muncul pada film pelindung. Api ini sangat kuat sehingga film pelindung tidak bisa menghentikannya. Melihat situasi ini, tubuh halus Elena bergetar, wajahnya memucat, dan hatinya menjadi gugup. Tampaknya kura-kura bau itu benar. Memang ada bahaya di sini. Pada saat ini, Elena bergumam di dalam hatinya, dan tanpa sadar menatap Daryl di luar pintu, dan dia tertegun lagi. Dia melihat api di sekitar Daryl, dan tanah akan menjadi merah, tapi dia baik-baik saja, wajahnya seperti biasa, dan dia bahkan tidak menggulung rambutnya. Melihat adegan ini, Elena hanya merasa otaknya berdengung, hampir kosong. Daryl ini tidak takut api. Ini sungguh luar biasa. Kamu. Dalam keterkejutan, Elena pulih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Daryl. Mengapa kamu tidak dibakar sampai mati? Api di sekitarnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari api biasa, dan dia baik-baik saja. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti.
Pada saat ini, Elena tidak tahu bahwa Daryl diberkati oleh teratai merah Dharma Karma. Belum lagi api yang disebabkan oleh bubuk lin api ini, bahkan api aneh tidak bisa melukainya sedikit pun. Hahaha. Merasakan keterkejutan Elena, Daryl tersenyum ringan. Mengapa aku harus dibakar sampai mati? Mendengar pertanyaan retoris itu, Elena bergumam sebentar, lalu bereaksi dan terus bertanya. Mengapa kamu baik-baik saja? Saat bertanya, mata Elena penuh dengan rasa ingin tahu. Daryl menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, dan menjawab. Mungkin karena latihan yang saya latih berhubungan dengan api, jadi saya tidak akan terluka oleh api. Tentu saja, Daryl tidak akan memberitahunya situasi sebenarnya, jadi dia hanya membuat alasan untuk berbohong. Latihan yang berhubungan dengan api. Mendengar ini, Elena buru-buru berkata. Cepat, beritahu aku formulanya. Dia sudah menjadi kekuatan peringkat ke-7, dan dia bisa berlatih latihan apapun dengan sangat cepat. Pada saat ini, itu seperti mempelajari latihan Daryl untuk bertahan melawan api di sekitarnya. Bab 6773. Hahaha. Mendengar ini, Daryl hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Penyihir kecil ini sangat naif. Saya disiksa sampai mati olehmu tadi malam, dan sekarang kamu masih ingin mempelajari latihanku. Tidak ada hal seperti itu di dunia. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berkata dengan ringan. Hanya pria yang bisa mempraktekkan teknikku ini. Jika wanita berlatih dengan gegabah, meridian mereka akan rusak dan mereka akan mati. Apa? Mendengar ini, tubuh halus Elena bergetar, dan wajahnya yang halus menjadi sangat putih. Wanita tidak bisa berlatih metode latihan ini, jadi apakah saya akan dibakar sampai mati? Hahaha. Melihat reaksi Elena, Daryl sangat bahagia di hatinya. Gadis bau ini sombong dan kejam, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana saya bisa tidak memberi Anda pelajaran? Pada saat ini, api di sekitarnya terus menyerang, dan film pelindung yang digunakan oleh Elena benar-benar hancur. Hampir dalam sekejap mata, rok panjang di tubuhnya langsung dibakar. Ini buruk. Menghadapi situasi ini, Elena panik dan hampir menangis. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa tidak mengagumi diam-diam. Saya harus mengatakan bahwa gadis bau ini tidak terlalu baik, tetapi dia memiliki sosok yang baik. Segera, Elena menjadi tenang dan berteriak pada Daryl. Kamu tidak diizinkan untuk melihat. Di tengah kata, Elena berpikir bahwa Daryl buta dan tidak bisa melihat dirinya sama sekali, jadi dia merasa lega. Namun, dia tidak tahu bahwa Daryl tidak buta sama sekali, lekuk tubuhnya yang menawan benar-benar terlihat oleh pandangan Daryl saat ini. Setelah menghela napas lega, Elena langsung cemas saat menghadapi situasi di depannya. Jika terus seperti ini, saya pasti akan dibakar hidup-hidup. Hei! Cemas, Elena berteriak pada Daryl lagi. Kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkanku. Daryl tersenyum dan berkata dengan tenang. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Kamu membutakan mataku dan membuatku sangat menderita. Ini. Mendengar ini, wajah Elena tiba-tiba menjadi sedikit malu. Karena apa yang Daryl katakan benar, dia menyiksanya sangat sedih tadi malam, dan sekarang dia meminta bantuannya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi Elena bukan wanita bodoh, dan dia dengan cepat memikirkan alasannya. Jika kamu tidak menyelamatkanku, siapa yang akan menunjukkan jalan kepadamu? Kamu tidak bisa keluar dari sini sendirian. Ketika dia mengatakan ini, mata Elena penuh dengan harapan. Sejujurnya, dia tidak ingin berkompromi seperti ini, tetapi itu tidak mungkin. Hanya pria buta ini yang bisa menyelamatkan hidupnya. Apakah begitu? Melihat dia mengatakan ini, Daryl tampak heran, segera menggaruk kepalanya dan berkata. Namun, latihan yang saya latih hanya dapat menjamin bahwa saya tidak akan terbakar oleh api. Bagaimana saya bisa membantumu? Sejujurnya, Daryl memikirkan adegan tadi malam dan berharap Elena dibakar hidup-hidup.
Tapi setelah dipikir-pikir, gadis bau ini masih muda, dan saya sangat ingin melihatnya dibakar sampai mati, tetapi saya tidak tahan. Tapi saya tidak bisa dengan mudah berjanji untuk menyelamatkannya, saya harus memberinya pelajaran. Lalu apa? Pada saat ini, Elena tidak tahu bahwa dia sedang diejek oleh Daryl, jadi dia panik. Apakah tidak ada cara lain? Ketika dia berbicara, wajah Elena memerah, dan seluruh tubuhnya juga memerah karena api, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Biarkan aku berpikir. Daryl menggaruk kepalanya, membuat pandangan berpikir, dan berkata perlahan. Mungkin, jika kamu menempel padaku, kamu tidak akan terluka oleh api. Menempel. Mendengar ini, wajah halus Elena tiba-tiba menjadi rumit. Bukankah itu akan menjadi kulit ke kulit? Sekarang saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, jika kulit saya menyentuh. Tidak. Memikirkan hal ini, Elena dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun Daryl ini sudah buta, tapi dia murni dan bersih, bagaimana dia bisa membiarkannya menyentuhnya? Tepat ketika Elena ragu-ragu, api di sekitarnya menyerang lagi, dan api yang membakar hampir membakar tubuhnya. Hanya ada satu cara. Melihat ekspresinya yang rumit dan ragu-ragu, Daryl tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Cepat, atau akan terlambat. Mendengar ini, Elena mengambil napas dalam-dalam, lalu menggigit bibirnya, bergegas dengan cepat, dan langsung masuk ke pelukan Daryl. Omong-omong, karena dekat dengan Daryl, Elena merasakan 10.000 keengganan di hatinya, tapi dia tidak bisa menahannya. Jika tidak, dia akan dibakar sampai mati. Sementara reputasi itu penting, hidup tidak sepenting itu. Bab 6774. Selain itu, Daryl ini buta, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Enak. Pada saat ini, Daryl mencium aroma yang bertiup ke arah wajahnya, dan sentuhan lembut membuatnya tidak bisa menahan napas diam-diam, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak melihat Elena dari dekat. Tidak perlu dikatakan, gadis bau ini benar-benar baik. Pada saat ini, Elena semua terfokus pada api di sekitarnya, tapi dia tidak menyadari bahwa mata Daryl sedang menatapnya. Ini benar-benar baik-baik saja. Pada saat ini, Elena jelas merasa bahwa setelah menempel pada Daryl, api di sekitarnya tiba-tiba menjadi kurang terik, dan segera menghela nafas lega. Cepat. Detik berikutnya, Elena mendesak Daryl. Keluar dari sini. Daryl menjawab, memeluknya dan dengan cepat keluar dari jangkauan yang dipenuhi api. Baiklah. Ketika mereka mencapai ruang terbuka, Daryl melepaskannya. Pada saat ini, Elena melihat kembali ke aula batu yang masih menyala, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Ini keji. Ada begitu banyak botol obat yang tersembunyi di dalam pil obat yang terbakar, sekte apa yang pantas untuk jatuh. Di bawah kutukan, Elena berpikir bahwa dia tidak memiliki penutup, dan segera berbalik dan melepas mantel Daryl dan meletakkannya di tubuhnya. Mantelnya compang camping dan berlumuran darah, tetapi sudah terlambat baginya untuk tidak menyukainya. Setelah mengenakan mantelnya, Elena berpikir sejenak dan berkata kepada Daryl. Setelah aku berencana untuk menyiksamu tadi malam, aku akan membunuhmu hari ini, tetapi kamu baru saja menyelamatkanku, dan kita akan seimbang. Berbicara, nada Elena penuh dengan perintah. Tetapi setelah Anda keluar, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain tentang apa yang terjadi barusan. Jika tidak, saya akan memotong lidah Anda. Nada suaranya tajam dan penuh ancaman. Pada saat ini, Elena berada dalam suasana hati yang sangat rumit. Sebagai murid nenek Safflower yang paling dicintai, dia harus berlari kencang di sungai dan danau di masa depan. Jika insiden baru saja menyebar, bagaimana dia akan bertemu seseorang? Hahaha. Mendengar ini, Daryl tersenyum ringan. Ayo keluar hidup-hidup dan membicarakannya. Apa yang kamu katakan? Elena mengerutkan kening, dan dia sangat tidak senang. Mengapa pergi hidup-hidup? Kamu harus bersumpah untukku sekarang. Sumpah demi Tuhan,
kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, apakah kamu mendengar? Melihat wajahnya yang arogan, Daryl tidak peduli, dan segera tersenyum. Oke, aku berjanji. Tapi sekali lagi, kita tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu begitu gugup? Kamu. Elena menggigit bibirnya dengan erat, sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Karena apa yang Daryl katakan benar, mereka berdua hanya dekat satu sama lain, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Memikirkan hal ini, Elena tidak repot-repot berbicara omong kosong, melihat sekeliling, menemukan tempat untuk duduk, dan berkata kepada Daryl. Tetaplah di tempatmu, aku akan beristirahat sebentar. Suara itu jatuh, Elena duduk bersila dan mulai berlatih pemulihan. Untuk menahan api barusan, banyak energi internal yang dikonsumsi. Segera, Elena memasuki kondisi kultivasi. Elena tidak takut Daryl akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia buta, dan tidak ada yang menunjukkan jalan, jadi tidak mungkin untuk melarikan diri. Hahaha. Melihat ini, Daryl hanya bisa diam-diam tersenyum. Gadis ini, dia mengira aku buta, dan aku tidak bisa keluar dari tempat ini tanpa bimbingannya. Ini sangat naif. Memikirkan hal itu, Daryl berdiri di sana dan menunggu dengan diam. Setelah Elena memasuki kondisi kultivasi, dia berbalik dan pergi untuk menjelajahi aula batu. Aula batu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan sisi lain diblokir oleh sekelompok pilar batu. Tampaknya menjadi tempat yang benar-benar tertutup, tetapi Daryl tahu di dalam hatinya bahwa umumnya ada jalan keluar dari tempat ini. Hahaha. Akhirnya, Daryl menemukan jalan tersembunyi di dinding batu di belakang aula batu, dan langsung sangat gembira. Benar saja, ada jalan keluarnya. Gembira, Daryl melirik Elena tidak jauh, berpikir pada dirinya sendiri. Gadis bau, ketika kamu masih muda, dan kamu telah belajar pelajaran sekarang. Saya tidak akan membalas dendam padamu atas apa yang terjadi tadi malam. Saya harap kamu tidak jatuh ke tanganku di masa depan. Setelah mengatakan ini di dalam hatinya, Daryl membungkuk dan masuk ke lorong. Lorong itu berliku-liku, dia tidak tahu kemana arahnya, tapi Daryl dapat dengan jelas melihat bahwa lorong ini seharusnya merupakan celah di gunung, tetapi di banyak tempat, ada bekas penggalian buatan. Karena ada bekas galian buatan, pasti itu mengarah keluar. Bab 6775. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl penuh percaya diri dan mempercepat langkahnya. Akhirnya keluar. Setelah 10 menit, Daryl berjalan keluar dari lorong dan melihat hutan tak berujung di depannya, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Setelah itu, Daryl menemukan rumput datar dan berbaring dengan nyaman. Dia disiksa oleh Elena tadi malam, dan kemudian dikejar oleh para ahli di sungai dan danau. Dia benar-benar lelah. Bagaimanapun, penyihir kecil itu terjebak di dalam, jadi tidak perlu khawatir dia akan mengejarnya. Setelah berbaring sebentar, Daryl tertidur lelap. Ketika sedang tidur nyenyak, tiba-tiba sesuatu terbang dari kejauhan, jatuh tepat di tengah wajah Daryl. Daryl tiba-tiba bangun, duduk tiba-tiba, dan melihat sekeliling. Siapa itu? Ketika matanya jatuh ke arah lorong, dia tercengang. Dia melihat Elena berdiri di sana, wajahnya yang halus penuh amarah, dan ada batu di tangannya yang belum dibuang. Kamu. Pada saat ini, Elena menatap mata Daryl dengan erat, dan berkata dengan keras. Kamu kura-kura bau, bajingan tak tahu malu, kamu benar-benar punya masalah. Kapan matamu membaik? Saat menanyakan kalimat terakhir, Elena dipenuhi amarah. Setengah jam yang lalu, Elena menyelesaikan latihannya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Daryl tidak ada di sana, jadi dia dengan cepat mencari di sekitar, dan akhirnya menemukan lorong di gunung, dan menemukannya sepanjang jalan. Setelah berjalan keluar, Elena melihat Daryl berbaring di rumput dan tidur nyenyak. Namun, Daryl bangkit dan melihat sekeliling, membuatnya semakin marah. Jadi dia bisa melihat.
Dalam kemarahan, Elena mengingat adegan sebelumnya. Daryl ini mampu menghindari panah musuh dan melewati hutan pilar batu. Saya pikir dia beruntung sebelumnya, tapi sekarang tampaknya dia telah memulihkan penglihatannya pada waktu itu. Menyadari hal ini, Elena hampir tak termaafkan. Jika Daryl telah memulihkan penglihatannya pada saat itu, maka pakaiannya yang terbakar oleh api, dan penampilannya tidak akan terhalang olehnya. Merasakan niat membunuh di mata Elena, Daryl tersenyum canggung. Oh, aku benar-benar bisa melihatnya. Sepertinya Tuhan memperlakukanku dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, Daryl merasa sangat menyesal. Sial, penyihir kecil ini sangat pintar. Dia menemukan jalan keluar begitu cepat. Jangan berpura-pura padaku. Begitu kata-kata itu jatuh, Elena memarahi dengan dingin. Jika kamu baru saja mendapatkan kembali penglihatanmu, bagaimana kamu bisa menemukan jalan tersembunyi itu? Kamu merusak kepolosanku, dan aku akan membunuhmu. Ketika kata terakhir jatuh, keterampilan Elena meledak, tubuhnya yang halus berkelebat, dan telapak tangan menghantam jantung Daryl. Telapak tangan ini berisi 10 keberhasilan kekuatan Elena, dan udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Namun, Daryl tidak panik sama sekali. Pada saat itu, dia berteriak. Kamu gadis bau, aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya, tapi sekarang kamu membalas dendam. Apakah itu yang diajarkan tuanmu? Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl dengan mudah menghindari telapak tangan. Elena sudah marah, dan ketika dia mendengar dia memanggilnya gadis bau, dia menambahkan bahan bakar ke api, dan berkata dengan marah. Sial, kamu akan mati kali ini. Dengan mengatakan itu, Elena menyerang lagi. Kekuatan Daryl belum pulih, dan tentu saja dia tidak akan melawannya. Pada saat itu, dia berhenti berbicara omong kosong. Dengan sekejap, dia bergegas ke hutan di sebelahnya, menghindari serangan Elena. Jangan lari. Elena mendengus marah dan terus mengejar. Untuk sementara waktu, keduanya melakukan pertarungan kejar-kejaran di hutan. Pada saat ini, ada suara langkah kaki padat tidak jauh, dan kemudian, puluhan pria besar bergegas dan segera mengepung Daryl ketika mereka melihat mereka berdua. Melihat Elena yang mungil dan indah, pria-pria besar ini tiba-tiba menyala satu persatu. Cek, cek, cek. Kecantikan kecil. Terlihat sangat bagus. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan keindahan yang begitu indah di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Ketika semua orang berkata, Elena langsung malu dan marah, dan pada saat yang sama, dia juga sedikit gelisah. Dia jelas merasa bahwa orang-orang ini tidak lemah dalam kekuatan. Astaga, ada bandit gunung di sini. Pada saat yang sama, Daryl diam-diam mengerutkan kening ketika dia melihat situasi ini. Kamu siapa? Akhirnya, Elena bereaksi dan menatap dingin kelusinan pria besar di depannya. Tidakkah kamu tahu siapa tuanku? Cepat pergi.